Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Praktikum Fisiologi Hewan tahun ajaran 2022-2023. Kami dari kelompok C2 akan mempresentasikan mengenai analisis suara jangkrik jantan pada berbagai suhu. Kelompok kami terdiri atas Fadil Raffi Askarnaen, Melinda Valencia, Inas Naura Nailufar, saya sendiri Agnes Nindya Nenggolan, Yurisa Putih Ambunsuri, dan Aisyah Kurota Ayun. Outline dari presentasi kami adalah pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan dan daftar pustaka. Sebelum masuki pembahasan mengenai analisis suara jangkrik, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu beberapa informasi dasar mengenai jangkrik. Jangkrik merupakan hewan yang termasuk dalam kelompok insekta, yaitu kelas yang termasuk dalam filum Arthropoda dengan anggota yang terbanyak. Jangkrik merupakan salah satu hewan yang berkomunikasi menggunakan suara, yaitu suara kerikan. Suara kerikan ini dihasilkan oleh jangkrik jantan sebagai sarana untuk berkomunikasi, baik kepada jangkrik jantan maupun pada jangkrik betina. Kepada jangkrik jantan, suara ini berperan sebagai salah satu karakter teritorial dalam mempertahankan wilayahnya dan untuk mengusir jangkrik jantan lainnya, dan untuk jangkrik betina merupakan cara untuk menarik perhatian yang kemudian akan berpengaruh dalam perkawinan. Suara kerikan ini dihasilkan menggunakan sayap depan dari jangkrik yang punya gerigi. Ketika digesekkan akan menghasilkan suara. Nah, jangkrik betina memiliki struktur yang bernama timpanum yang berperan seperti telinga untuk menangkap sinyal komunikasi dari jangkrik jantan tersebut. Dalam menganalisis suara jangkrik, karakteristik suara jangkrik dianalisis dengan mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu yang pertama ada call duration yang merupakan durasi dari satu panggilan penuh, tidak mempertimbangkan perbedaan nada dalam satu panggilan. Yang kedua ada call period yang merupakan durasi panggilan mulai dari awal panggilan pertama sampai awal panggilan kedua. Yang ketiga ada pulse number yang merupakan jumlah gelombang dalam satu panggilan. Yang keempat adalah interpulse interval yang merupakan jarak satu gelombang dengan gelombang lainnya pada satu panggilan. Yang kelima adalah dominant frequency yang merupakan frekuensi suara tertinggi dalam satu panggilan. Dan yang terakhir adalah frekuensi domain yang merupakan rentang frekuensi suara dengan selisih intensitas kurang dari 10 desibel terhadap dominan frekuensi. Metode pengambilan data kami berupa observasi langsung terhadap jangkrik yang ditempatkan dalam 3 variasi suhu ruang, yaitu ruang ber-AC, ruang tanpa AC, dan luar ruangan. Data langsung diambil pada setiap penempatan berupa video proses pengambilan data dan bunyi yang dihasilkan. Alat yang kami gunakan adalah smartphone, mikrofon, laptop, dan software Audacity untuk memproses data suara. Bahan yang kami gunakan adalah jangkrik jantan. Suara jangkrik yang telah diperoleh pada berbagai suhu selanjutnya akan dianalisis menggunakan software Audacity. Untuk proses analisisnya, pertama software Audacity dibuka, kemudian selanjutnya file audio yang akan dianalisis juga dibuka. Setelah dibuka, maka dapat dilihat bahwa pada file audio ini masih terdapat banyak pengotornya, sehingga harus dilakukan noise reduction. Noise reduction dilakukan dengan cara memblok seluruh file audio, kemudian klik noise reduction, lalu get noise profile, kemudian klik efek kembali, lalu noise reduction, dan klik OK. Untuk noise reduction ini boleh dilakukan sebanyak 2 kali. Setelah noise reduction dilakukan, maka dapat dilihat bahwa pengotor pada audio ini sudah berkurang, sehingga suara jangkrik sudah bisa dianalisis. Untuk data call duration dapat diketahui dengan cara memblok bagian awal satu chirp hingga bagian akhir chirpnya, dan durasinya dapat dilihat pada bagian bawah ini. Kemudian untuk call period dapat diketahui dengan cara memblok bagian awal chirp hingga ke bagian sebelum chirp berikutnya, dan durasinya dapat diketahui di bagian bawah. Kemudian untuk pulse number dapat diketahui dari jumlah komponen pada satu chirp, dan pada contoh berikut ini jumlah pulse numbernya adalah 2. Kemudian untuk interpulse interval dapat diketahui dari jarak antara 2 chirp, dan durasinya dapat diketahui pada bagian bawah. Kemudian untuk analisis frekuensi suara jangkrik dapat diketahui dengan memblok satu chirp,
Kemudian klik Analyze, lalu klik Plot Spectrum sehingga didapatkan grafik sebagai berikut. Untuk mengetahui data dominan frekuensi dapat diketahui dengan cara mengarahkan kursor ke bagian puncak tertinggi dan diketahui intensitasnya dan frekuensinya pada bagian bawah. Dan untuk data domain frekuensi dapat diketahui dengan menggeser kursor ke arah kanan dan kiri sebesar kurang dari 10 desibel dari puncak tertinggi. Baik, setelah suara jangkrik yang sebelumnya dilihat dianalisis menggunakan program Audacity yang telah disajikan caranya sebelumnya. Ini adalah data waveform dan data spektrogram, juga data plot spectrum untuk suara jangkrik pada suhu ruangan ber-AC, pada suhu ruangan, dan pada suhu di luar ruangan. Data-data ini kami kumpulkan dalam bentuk tabel pada slide selanjutnya. Berikut adalah data yang telah kami olah dalam bentuk tabel berisikan call duration, call period, pulse number, interpulse interval, frekuensi dominan, dan juga frekuensi domain untuk perlakuan jangkrik pada suhu ruangan ber-AC, pada suhu ruangan, dan pada suhu di luar ruangan. Nah, dari data kami bisa melihat sebuah pola bahwa call duration, call period, interpulse interval dari suara jangkrik semakin pendek ketika suhu meningkat. Kemudian, semakin meningkatnya suhu, maka pulse rate suara jangkrik juga mengalami peningkatan. Apa itu pulse rate? Pulse rate peningkatan pada pulse rate ditandai dengan semakin pendeknya durasi call serta interpulse interval yang semakin pendek, sehingga semakin banyak chirp yang dihasilkan oleh jangkrik. Berdasarkan referensi, hal tersebut berkaitan dengan metabolisme dari jangkrik, di mana pada suhu yang lebih tinggi maka hal tersebut menyebabkan metabolisme jangkrik semakin cepat, sehingga juga berdampak pada chirping yang semakin sering dilakukan. Selanjutnya merupakan kesimpulan yang didapat dari pengamatan yang dilakukan oleh kelompok kami. Analisis suara jangkrik dilakukan menggunakan software bernama Audacity dan didapatkan beberapa nilai aspek, yaitu aspek call duration, call period, pulse number, interpulse interval, dominan frekuensi, dan frekuensi domain, yang dimana nilai aspek tersebut menunjukkan nilai yang bervariasi dari masing-masing perlakuan. Didapatkan pula hasil analisis pengaruh suhu terhadap pola suara jangkrik, yaitu semakin tinggi suhu lingkungan sekitar jangkrik, maka semakin tinggi pula nilai pulse number yang dihasilkan oleh suara jangkrik tersebut. Berikut adalah daftar acuan yang kami gunakan dalam pembuatan laporan pengamatan kami. Sekian video dari kelompok 2 pagi praktikum fisiologi hewan. Terima kasih dan sampai jumpa.